Terima kasih. Artinya waktu COVID-19 merebah gitu ya, artinya kami tentunya secara industri bersama-sama mendukung untuk beberapa komitmen proteksi kepada pemegang polis asuransi jiwa, khususnya polis-polis PT Afris Assurance. Namun dari proses tadi tentunya merubah beberapa pola kerja, khususnya cara penjualan, cara rekrut agen, tentunya berhubungan dengan nasabah. Nah, ada beberapa hal yang menarik bahwa memang regulator OJK juga mengatur untuk bisa memberikan satu terobosan khususnya menyangkut masalah cara penjualan asuransi jiwa, di mana salah satunya bisa melalui digitalisasi ya. Dan yang menarik lainnya adalah tentunya pola daripada masyarakat Indonesia, karena sudah terbukti dari data-data statistiknya bahkan dari asosiasi AJI khususnya bahwa pemegang polis naik sepanjang periode pandemi COVID-19. Nah, tentunya dari kami juga khususnya Afris ada peningkatan pemegang polis yang ada di pemegang polis individu maupun pemegang polis secara grup. Jadi proses itulah yang kami merubah proses kerja ataupun penjualan, cara penjualannya, termasuk juga produk-produk yang mendukung untuk dijual ataupun diminati secara pasar di Indonesia. Ya, SDM kami dibagi dua ya. Satu khususnya tenaga pemasar yang ujung tombak di depan, itu kami coba sediakan proses untuk bagaimana rekrut. Jadi waktu rekrut di awal, kami menyediakan, kami namakan nanti ada Afris Click. Jadi cara proses rekrutmen yang nantinya lebih mudah dari manapun, kemudian sepanjang ada proses meeting ataupun rekrutmen yang ada, registrasi untuk menjadi agen Afris itu bisa melalui digitalisasi yang link kepada back office kami, sehingga cara rekrutmen sudah lebih cepat. Nah, setelah proses itu tentunya berhubungan dengan nasabah ataupun calon nasabah khususnya yang baru-baru ya. Produk yang ada juga kami sudah menggunakan e-application, jadi SPAJ atau surat permohonan untuk asuransi jiwa sudah melalui digital, sehingga kami sediakan untuk mempermudah proses daripada penjualan ataupun new business yang kami sediakan bagi tenaga pemasar yang tentunya sudah siap menjalankan e-application tersebut. Jadi kalau lihat tadi dari dampak untuk pandemi ya, ada beberapa hal yang sedikit berubah. Tadi cara jual sudah menjelaskan bahwa kebutuhan daripada tenaga pemasar, baik dari rekrutmen atau cara jual, demikian juga produk-produknya. Nah, SE OJK 05 tahun 2022 itu memang berlaku secara efektif di awal kuartal 2 tahun 2023. Nah, kami mencoba untuk memenuhi, pertama adalah mencoba untuk memenuhi kebutuhan proteksi dari pasar yang ada di Afris, tentunya dengan sesuai dengan tenaga pemasar kami untuk mendistribusikan proteksi-proteksi atas produk-produk kami. Nah, dari proses tadi, khususnya yang produk individu, sebagian besar adalah ke proteksi jiwa maupun ke proteksi kesehatan. Nah, produk itulah yang tidak secara langsung berkaitan dengan PAID, dan juga untuk PAID tentunya kan memang ada pemenuhan secara keseluruhan kebutuhan untuk dari proses jual, administrasi, bahkan juga untuk investasi yang diatur oleh JK. Kami sudah mereview dan juga sudah memasukkan permohonan untuk penyesuaian produk dalam proses persetujuan OJK. Jadi kalau proses digital artinya pertama ya, satu dari awal untuk tadi saya singgung kembali bahwa dari proses rekrutmen, dari proses penjualan,
dan juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana hubungan Africe Assurance kepada nasabah yang sudah menjadi yang kami lindungi, yang sudah menjadi pemegang polis dari Africe Assurance. Nah, untuk berhubungan untuk meyakinkan bahwa rekan-rekan ataupun semua nasabah yang bisa melakukan klaim pada saat dibutuhkan ataupun bahkan melakukan ada penambahan riders ataupun perubahan polis, itu kami memiliki satu portal untuk ke customer portal. Nah, customer portal ini salah satunya tentunya menjadi satu bagian daripada digitalisasi agar memudahkan hubungan atau komunikasi dari pemegang polis Africe Assurance kepada kantor pusat. Nah, demikian juga beberapa titik dari sales office atau kantor pemasaran mandiri kami, di mana agen-agen kami atau tenaga pemasar kami juga melayani apabila ada kebutuhan daripada pemegang polis yang ingin melakukan perubahan polis ataupun claims, sehingga hubungan atau komunikasi terjalin dengan lebih baik selama baik tentunya ya yang kemarin dalam masa pandemi ataupun setelah pandemi itu kami tingkatkan dari waktu ke waktu. Dari awal kami tentunya pada saat masuknya si tenaga pemasar, khususnya tentunya licensing ya, ataupun license-nya dari AAJI tentunya, itu menjadi satu proses bahwa pelatihan di awal, artinya untuk mempersiapkan ujian-ujian yang dilakukan, itu menjadi satu syarat untuk mendapatkan satu registrasi dari Africe Assurance. Kemudian setelah masuk tentunya produk ataupun pelatihan produk yang akan dijual yang kami sediakan itu menjadi satu landasan ataupun syarat utama untuk mereka lakukan. Nah, tentunya pada saat misalnya ada seorang tenaga pemasar yang juga menjadi satu senior ataupun menjadi satu leader ya kami namakan, itu kami sediakan ada tahapan training atau pelatihan yang lebih berkelanjutan. Apakah itu menjadi advance atau yang special untuk menjadi apakah itu jadi MDRT ataupun di satu hal yang leader untuk pengembangan bisnisnya di agensi bisnis. Tentunya sangat mendukung ya, artinya TAA ini menjadi satu ajang yang baik. Karena apa? Tentunya persaingan untuk menjadi satu agen yang berkualitas itu adanya di TAA AJI. Dan kami berharap tentunya partisipasi semua anggota AJI termasuk dari kami, sangat kami dukung bahwa agen yang berproduksi meningkatkan kualitasnya, meningkatkan satu profesionalismenya, satu juga menjadi satu ketentuan untuk meningkatkan inklusi, di mana tenaga pemasar harus menjadi wakil daripada perusahaan asuransi sebagai wakil untuk menjamin atau proteksi kepada si pemegang polis, baik saat membeli produk tersebut ataupun pada saat melalui claims. Jadi sangat penting seorang agent tentunya menjadi satu yang berkualitas dan tentunya pada saat proses-proses berikutnya ya, khususnya pada saat kemarin ada acara TAA yang di Semarang, itu kami juga mengucapkan selamat dan sukses kepada para pemenang TAA 2023 dan terus ditingkatkan mengenai kualitas dari tenaga pemasar agen asuransi di Indonesia. Harapannya tentunya terus bertahan, meningkatkan kualitas dan juga menjadi satu influencer ya bagi rekan-rekannya. Influencer itu artinya menjadi satu contoh, teladan dan juga menjadi panutan bahwa seorang agen adalah profesi yang baik, yang mulia, karena selain untuk memberikan satu keyakinan bahwa dibutuhkannya satu proteksi dan juga bisa mendampingi terus sampai dengan proses-proses selama polis itu berlangsung, khususnya pada saat dibutuhkan melakukan klaim asuransi.